Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita,
diri kita masing-masing di rumah kita untuk datang menyembah Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang besar di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita katakan sekali lagi pujian kita. Bumi kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau
agungkan Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau atas seluruh bumi Tuhan. Haleluya Yesus. Ku agungkan, Kau agungkan atas seluruh bumi. Amin. Ku agungkan, Kau agungkan. Oh Jehovah, Kau agungkan. Kita katakan pujian kita. Ku agungkan, Kau agungkan atas seluruh bumi. Malu sorak pujiku, ku agungkan, Kau agungkan. Oh Jehovah, Kau agungkan. Katakan sekali pujian. Ku agungkan, Kau agungkan atas seluruh bumi. Malu sorak pujiku, ku agungkan, Kau agungkan. Oh Jehovah, Kau agungkan. Oh Jehovah, Kau agungkan. Oh Jehovah, Kau agungkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kini kami mau lebih lagi bersorak-sorai memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kembali memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita akan menyanyikan kemenangan kita di dalam Tuhan. Semuanya saya undang yang di rumah untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai menyanyikan kemenangan kita di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini, bahwa Tuhan telah membasuh segala dosa kita, telah membayar hidupnya untuk menebus kita. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu
duduk, silakan duduk kembali. Haleluya Tuhan. Kami telah menerima kemenangannya dari-Mu Tuhan. Karena dosa kami telah ditebus oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebab kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin di dalam kehidupan kami Tuhan. Ketika kemenangan itu Engkau telah berikan kepada kami. Haleluya Yesus. Kami siapkan hati kami lebih lagi. Kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapan. Katakan sekali pujian kita. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat. Tangan sekali lagi dengan iman kita. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji muliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, Engkau Allah yang bekerja, Roh Kudus-Mu yang akan bekerja pada setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing, untuk siapkan hati kami untuk bisa mendengar kebenaran firman-Mu. Kami bukan hanya menjadi pendengar Tuhan, tetapi kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati hamba-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang akan berbicara kepada beliau ya Tuhan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali pada hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah. Kita akan melanjutkan tentang seri pertumbuhan rohani, dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita semua bisa bertumbuh. Ini satu tema yang sangat penting buat kita sekalian, supaya saya dan saudara-saudara tidak berpuas diri, tidak bertumbuh secara rohani, sedangkan Tuhan sudah mau datang
Jadi kita harus mempersiapkan diri kita untuk terus meningkat dan terus bertumbuh sesuai target dan rencana Tuhan. Dalam 2 minggu yang berturut-turut kemarin saya sudah membahas targetnya adalah sempurna seperti Bapa itu sempurna. Nah, saudara-saudara, manusia adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Saudara dan saya adalah ciptaan yang istimewa. Kenapa? Karena kita diciptakan menurut serupa, segambar dengan Allah. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Gak ada ciptaan yang lain Bapak Ibu yang serupa, yang segambar dengan Allah, kecuali manusia, kecuali saya dan saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, dari ciptaan-ciptaan Allah yang begitu banyak, yang beraneka ragam itu, gak ada satupun ciptaan yang serupa, yang segambar dengan Allah, kecuali saudara dan saya, kecuali manusia. Betapa istimewanya ciptaan Allah, betapa istimewanya manusia ini. Saudara-saudara, kita melihat yang selanjutnya, setiap Allah menciptakan sesuatu, Allah selalu mengatakan bahwa ciptaannya itu baik. Saya ambil contoh, mari kita melihat dalam Kejadian 1 ayat yang ke-4. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Ayat yang ke-10, lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Coba tolong dibacakan ayat yang ke-12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ketika Allah menciptakan terang, Allah melihat terang itu baik. Ketika Allah menciptakan darat dan laut, Allah melihat itu baik. Ketika Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, saudara-saudara, dalam ayat yang ke-12, Allah mengatakan bahwa semuanya itu baik. Ketika Allah menciptakan binatang-binatang di laut yang besar, yang ada di dalam laut, yang kecil, yang banyak, dan burung-burung yang beraneka macam itu, dalam ayat yang ke-21, ketika Allah menciptakan itu, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Tetapi luar biasa, ketika Allah menciptakan manusia, coba kita membaca dalam ayat yang ke-31, Kejadian 1 ayat yang ke-31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Setelah Allah menciptakan manusia, maka Allah mengatakan, saudara-saudara, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang sebelumnya. Ketika itu Allah mengatakan baik. Ketika Allah melihat terang,
itu baik. Ketika Allah melihat darat dan laut, itu baik. Ketika Allah melihat tumbuh-tumbuhan, itu baik. Ketika Allah melihat binatang-binatang yang ada di laut, itu baik. Tetapi ayat yang ke-31, ayat yang ke-26, 27 Allah menciptakan manusia. Ayat yang ke-31 Allah melihat semuanya itu sungguh amat baik. Luar biasa, istimewa sekali manusia. Saudara-saudara, dan manusia adalah satu-satunya ciptaan Allah yang direncanakan sama seperti Allah. Saudara-saudara, mari kita melihat Yohanes 1 ayat yang ke-12. Injil Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, menjadi anak-anak Allah. Kita ciptaan yang serupa, segambar dengan Allah. Dimanapun Anda berada, sadarilah bahwa Anda sangat berharga di mata Tuhan. Sungguh sangat berharga. Sebab Anda diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Masih ada beberapa banyak orang saudara-saudara yang tidak menyadari ini. Sehingga ketika keadaan yang sulit datang dalam hidupnya, ketika masalah bertumpuk-tumpuk dia harus hadapi, istimewa pada hari-hari ini. Mungkin masalah kesehatan, atau mungkin masalah keuangan, atau mungkin masalah keluarga. Ketika itu semua datang, apa yang terjadi? Stres, depresi, dan mau mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Sadarlah, Anda berharga di mata Tuhan. Anda adalah ciptaan yang istimewa, ciptaan yang lain biasa. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, sungguh amat baik, karena serupa dan segambar dengan Allah. Saudara-saudara, setan mau merusakkan semuanya. Setan mau menghancurkan ini semua. Setan mau merusak gambarannya Allah. Apa yang dilakukan? Dia tipu manusia, sehingga manusia jatuh di dalam dosa. Adam dan Hawa dilarang makan buah larangan itu. Dan ketika ular datang, berusaha menipu manusia. Singkat cerita Bapak Ibu, mereka melanggar perintahnya Tuhan. Mereka jatuh di dalam dosa. Dan ketika mereka jatuh di dalam dosa, Allah memanggil, Adam, di manakah engkau? Allah mencari Adam, di manakah engkau? Allah juga mencari tiap-tiap saudara, di mana engkau? Ayo jangan sembunyi. Anda jatuh dalam dosa, ada ketakutan, ada perasaan bersalah, ada tuduhan yang luar biasa. Mari hampiri tata kasih karunia Allah. Ketika Anda datang kepada Allah, minta ampun, dan Tuhan selalu mengampuninya. Karena Dia menyayangi saudara, Dia mencintai saudara, dan Dia mengutus putranya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib, menggantikan kita. Upah dosa itu maut, tapi maut itu sudah digantikan di atas kayu salib. Yesus menanggung dosa kita. Ayolah datang kepada kasih karunia-Nya, tata kasih karunia Tuhan. Anda berharga di mata Tuhan. Saudara-saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia hidup tidak bisa lepas dari dosa. Sejak lahir sudah di dalam dosa. Dan setiap kali dosa
dilakukan. Setiap kali pelanggaran dibuat. Untuk hidup dalam kesucian Tuhan, untuk hidup mentaati perintah-perintah Tuhan, rasa-rasanya satu hal yang mustahil. Rasa-rasanya satu hal yang gak mungkin, Bapak Ibu. Oleh sebab itu pepatah dunia mengatakan tiada gading yang tak retak. Gak ada yang bisa hidup benar. Gak ada yang bisa hidup baik. Coba lihat, itu jatuh dalam dosa. Ini berzina, ini buat jahat, itu menipu, dan seterusnya. Mustahil. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, mustahil bagi manusia, gak mustahil bagi Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sementara banyak orang mengatakan, gak mungkin Pak, saya hidup dalam kesucian. Gak mungkin saya hidup dalam kebenaran. Gak bisa. Gak bisa saya hidup dalam kejujuran. Sementara yang lain penuh kebohongan. Gak bisa saya hidup dalam kesucian. Lihat yang lain. Hidup dalam dosa. Hidup dalam percabulan. Hidup dalam perzinahan. Lihat yang lain. Suami yang selingkuh. Lihat yang lain, ikatan-ikatan dosa. Nah mungkin saya bisa. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bagi Tuhan semuanya bisa. Kalau saudara mau menyerah, kalau saudara mau percaya, Anda dimanapun berada bisa hidup dalam kesuciannya Tuhan. Sementara dunia bergelimpangan dengan dosa dan kejahatan. Sementara arus dunia begitu kuat Bapak Ibu. Tapi saya dan saudara sekalian bisa terjaga di dalam kesuciannya Tuhan. Saudara lihat, apa hanya bagi Tuhan gak ada yang mustahil? Ternyata tidak juga. Bagi orang yang percaya, ternyata juga tidak mustahil hidup dalam kesucian. Mari kita melihat Markus 9 ayat yang ke-23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bagi orang yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Percayalah Anda orang percaya. Saudara orang yang beriman. Rasa-rasanya gak mungkin dalam situasi kondisi yang seperti ini hidup dalam kebenaran. Rasa-rasanya gak mungkin. Tapi gak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya. Saudara-saudara, kita sanggup melakukan segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan buat kita. Dalam Filipi pasal yang keempat ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Mari saudara di rumah kita membaca ayat ini bersama-sama ya. Ditampilkan di TV atau di gadget saudara, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Saya mampu. Saudara mampu. Saya bisa hidup dalam kesucian Tuhan. Anda semua juga bisa. Karena
kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oh haleluya. Saudara-saudara, ada beberapa contoh dalam Alkitab. Kita melihat yang pertama, namanya Saulus. Saulus ini orang yang luar biasa jahatnya, Bapak Ibu. Jahat terhadap siapa? Jahat terhadap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dia menangkap orang-orang yang beriman. Bahkan dia penjarakan. Bahkan dia setuju kalau mereka dibunuh. Dihukum, dibunuh. Itu namanya Saulus. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, dalam Kisah Para Rasul, Saulus yang masih muda itu punya tekad yang bulat, yang kuat. Apa yang direncanakannya mau dilegalkan. Dia minta izin. Dia buat satu permohonan dan dapat izin, dapat surat, saudara-saudara, yang legal, yang resmi, di mana dia bisa menangkap orang-orang Kristen dan dia bisa memenjarakan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itu Saulus. Nggak mungkin bisa berubah. Jahatnya luar biasa. Satu kali waktu, tekad yang sudah bulat, yang membara untuk menangkap dan membunuh orang-orang Kristen. Dia pergi ke Damsyik. Dalam perjalanan Bapak Ibu Saudara-saudara, tiba-tiba ada sinar yang begitu terang. Dan Saulus terjatuh. Saulus tersungkur. Dan dia mendengar satu suara. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Saulus mendengar suara itu dan dia bertanya, siapa engkau, Tuhan yang aku aniaya? Saulus merasa dia tidak menganiaya suara itu. Oknum yang memperdengarkan suara itu, siapa engkau? Saudara-saudara, kemudian suara itu menjawab kembali kepada Saulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Yesus sudah mati dan bangkit naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Tapi Yesus mengatakan kepada Saulus, akulah Yesus yang engkau aniaya. Orang-orang Kristen dimanapun Anda berada, ketika Anda mengalami tekanan, ketika Anda mengalami himpitan, ketika Anda dianiaya, ada satu berita yang luar biasa saat ini. Ternyata Yesus juga mengalami penderitaan yang saudara alami. Akulah Yesus yang engkau aniaya. Dan sejak saat itu, Saulus mulai menyadari perbuatannya yang jahat. Dia berusaha bangkit berdiri dari saat dia terjatuh tersungkur. Matanya gak bisa lihat lagi, saudara-saudara. Matanya buta. Dan akhirnya dia dibawa masuk ke kota Damsyik. Apa yang terjadi? Tuhan utus hamba Tuhan datang kepada Saulus. Saulus didoakan dan Saulus mengalami kesembuhan. Saulus sembuh total. Dan saat itu Tuhan tangkap Saulus. Tuhan pakai Saulus menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang kita kenal dengan nama Rasul Paulus. Dia dulu orang yang begitu jahat, dia dulu orang yang begitu luar biasa terhadap orang-orang percaya Yesus. Sekarang dia berubah, gak mungkin berubah. Tuhan kerjakan sesuatu yang indah dalam diri Saulus sehingga dia berubah dan namanya juga menjadi Paulus.
contoh dalam Alkitab lagi, nama orang yang bernama Sakius. Siapa Sakius? Pemungut cukai. Seorang yang tamak, saudara-saudara. Seorang yang cinta uang. Dalam perjanjian, dalam masa itu, orang-orang Yahudi menyamakan pemungut cukai itu dengan orang berdosa, Bapak Ibu. Sakius pemungut cukai. Tamak uang, cinta uang, terikat luar biasa, mata gelap dengan uang. Kalau enggak tamak, enggak lakukan hal-hal yang jahat dia, Sakius. Satu kali waktu dia mau lihat siapa Yesus itu, dia mau jumpa dengan Yesus, dia mau tahu tentang Yesus. Dan Yesus sedang berjalan, saudara-saudara. Tentunya dikerumuni oleh orang banyak. Sakius pendek. Dan ketika kerumunan orang banyak itu menghalang-halangi Sakius untuk melihat Yesus, dia mau menerobos kerumunan orang banyak itu, gak bisa. Dia gak kehilangan akal, Sakius. Dia lari cepat-cepat mendahului rombongan Yesus. Dan dia memanjat pohon ara. Dia naik pohon ara. Dia tahu rombongan itu pasti lewat situ. Bapak Ibu Saudara sekalian, di atas pohon ara dia tunggu. Kayak mana sih Yesus itu? Seperti apa toh Yesus itu? Sementara Yesus berjalan, dan di tempat Yesus, di pohon ara itu, tempat Sakius ada di atas pohon ara itu, tiba-tiba tanpa diduga, tanpa dipikir oleh Sakius, Yesus berhenti. Dan Yesus memandang ke atas. Dia lihat ada manusia di situ. Yesus gak kenal Sakius. Sakius juga gak kenal Yesus. Karena Sakius kepengen tahu Yesus seperti apa. Mereka belum pernah jumpa, mereka belum pernah ketemu satu dengan yang lain. Ketika Yesus berhenti di pohon ara, di mana ada Sakius di atas. Kemudian Yesus memanggil namanya. Roh Kudus memimpin Yesus, sehingga nama Sakius dipanggil oleh Yesus. Sakius, turunlah. Aku akan singgah di rumahmu. Turun, aku akan ke rumahmu. Gak pernah jumpa, gak pernah ketemu. Tiba-tiba Yesus berhenti dan Yesus panggil nama Sakius. Yesus mengenal saudara-saudara semua. Dimanapun Anda berada, Yesus sedang memanggil nama saudara. Percayalah, terimalah Yesus. Ada kabar baik buat saudara-saudara. Dia tahu saudara semua. Yesus panggil nama Sakius, turunlah. Aku akan mampir ke rumahmu. Dengarlah. Dia juga memanggil nama saudara-saudara semua. Bukalah hati saudara. Terimalah Yesus. Dan Yesus datang ke rumah Sakius. Orang yang tamak akan uang, orang yang cinta akan uang tadi, orang yang begitu banyak kejahatan dalam hal keuangan, tiba-tiba berubah, Bapak Ibu Saudara. Sakius berkata kepada Yesus, aku akan bagikan uangku, hartaku 50%, setengah dari hartaku aku akan bagikan ke orang-orang miskin. Wah,
setengah hartaku aku akan bagikan ke orang-orang miskin. Dan orang yang pernah aku tipu, kata Zakius, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Wow. Bangkrut Zakius, saudara-saudara. Tapi itu gak penting buat Zakius. Yang penting Yesus sudah mampir ke rumahnya. Yang penting Yesus sudah ada dalam hidupnya. Yang penting Yesus datang dalam kehidupan Zakius. Itu lebih penting daripada segala uang yang dimiliki oleh Zakius. Zakius bisa berubah. Musa orang berangasan, saudara-saudara. Musa orang kasar. Ketika dia melihat ada orang Israel yang dianiaya oleh tentara Firaun, marah Musa. Gak main-main loh, dibunuh orang itu. Musa yang berangasan, Musa yang begitu emosi, yang gak bisa mengendalikan emosi, itulah Musa. Tapi setelah jumpa dengan Tuhan, Musa berubah. Jadi orang yang paling lemah lembut di atas muka bumi ini. Ada kabar baik. Anda dan saya bisa berubah. Katakan kepada orang di sebelah saudara, kamu bisa berubah. Kamu bisa berubah. Saulus yang jahat bisa berubah. Zakius yang tamak akan uang bisa berubah. Musa yang berangasan bisa berubah. Saya bisa berubah. Anda bisa berubah. Yesus akan mengubahkan saudara-saudara. Saudara, kita melihat keadaan rohani kita saat ini. Masing-masing mari kita introspeksi. Mari kita ngacak keadaan diri kita. Kalau saat ini saudara sedang sehat, hidup dalam kesucian Tuhan, saudara naikkan tangan saudara dan saudara berkata, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup dalam kesucian. Teruskan saudara untuk bertumbuh sampai satu kali target pertumbuhan, yaitu sempurna seperti Bapa itu sempurna. Tetapi yang kedua, kalau andai kata saat ini saudara sedang sakit secara rohani, tidak ada yang lain, hanya satu yang saudara harus kerjakan. Harus dipulihkan, harus kembali kepada Tuhan, harus minta ampun sama Tuhan, harus minta lawatan dan jamahan Tuhan. Dan Tuhan sanggup untuk mengubah hidup saudara-saudara. Mari kita membaca dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu, jikalau engkau tidak bertobat. Kembalilah ke kasih mula-mula, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang dulu engkau lakukan. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, ataupun para pendengar dimanapun Anda berada, kalau ada dosa dan kejahatan, gak ada jalan lain, hanya satu, balik sama Tuhan. Dengar dia panggil nama saudara, seperti Tuhan panggil nama Zakius. Dan jawab panggilan itu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan.
Ku jawabnya ya, ya. Zakeus berubah, Musa berubah, saya berubah, dan Anda berubah. Haleluya. Saudara-saudara, ada satu pertanyaan. Keputusan bertumbuh secara rohani di tangannya siapa? Di tangannya orang tuamu? Bukan. Di tangannya pendeta? Bukan. Keputusan Anda mau tumbuh atau enggak tumbuh bukan di tangan siapapun, di tangan suamimu. Bukan. Di tangan saudara masing-masing. Keputusan untuk berubah nggak berubah, keputusan untuk tumbuh nggak tumbuh di tangan kita masing-masing. Oleh sebab itu Lukas 12 ayat 57, mari kita simak ayat ini. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Yang mengambil keputusan yang benar bukan orang lain. Yang mengambil keputusan yang benar bukan siapa-siapa, tapi saya sendiri, saudara. Saudara yang harus mengambil keputusan. Jangan tunda keputusan untuk bertobat. Jangan tunda keputusan untuk saudara mau bertumbuh. Jangan tunda keputusan untuk membuang dosa. Pada hari ini kalau engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Bapak Ibu Saudara, tentunya kita harus percaya akan janjinya Tuhan. Perjalanan kita bukan karena melihat tetapi karena percaya. Dan saudara harus ingat satu hal, proses pertumbuhan rohani butuh waktu. Tuhan sudah mau datang Bapak Ibu. Ketika Tuhan datang di awan-awan yang permai, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang terus menerus hidup dalam kesucian, datang bersama-sama menyambut Tuhan. Anda yang gak mau berubah gak bisa ketemu Tuhan, ketemu antikris. Saya gak sempat jelaskan panjang lebar itu Bapak Ibu dalam sesi khotbah pada hari ini. Tapi pasang telinga rohani saudara baik-baik. Harus berubah. Harus berubah. Dibentuk oleh Tuhan butuh proses. Gak bisa membalik secepat telapak tangan kita. Butuh waktu. Gak bisa saudara berdoa hari ini terus kemudian saudara langsung berubah. Butuh waktu. Oleh sebab itu pakai waktu-waktu ini. Hari-hari ini hari-hari yang jahat. Jangan gunakan untuk hal-hal yang gak berguna. Jangan juga gunakan untuk hal-hal yang gak penting Bapak Ibu. Pakailah kesempatan untuk terus bertumbuh. Kita tahu keadaan gak semakin mudah. Sementara saya menyampaikan khotbah ini, sementara saya menyampaikan firman Tuhan pada saat ini, saat video ini direkam, pertambahan orang yang sakit kena corona, kena virus ini, COVID-19. Ini hari ini saat video ini direkam paling tinggi saudara-saudara. Hampir 1.970 sekian. Berita-berita begitu banyak. Keadaan begitu sulit di mana-mana. Tapi ada kabar baik buat saudara-saudara. Saudara enggak sendirian di rumah. Ada Yesus yang akan menolong dan menguatkan kita. Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan buat kita semua. Haleluya. Saudara-saudara, proses ini saudara pakai. Ada kesempatan kita doa dan puasa selama 10 hari. Mulai tanggal 22 sampai tanggal 31 Mei. Ayo ikut semua doa puasa. Ayo berdoa puasa merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Mohon ampun atas dosa dan kejahatan dan kesalahan kita. Berdoa buat bangsa kita, berdoa buat kota kita, supaya Tuhan memulihkan keadaan ini, supaya Tuhan menolong, supaya Tuhan bekerja untuk kota ini, untuk bangsa ini, dimanapun saudara tinggal. Saudara-saudara, di poin-poin terakhir, bagaimana kita bisa tumbuh? Satu, tetap hidup dalam kesucian Tuhan. Kalau saya dan saudara tetap hidup dalam kesucian Tuhan, nggak perlu dipulihkan. Ingat 2 minggu yang lalu orang yang dipulihkan dari sakit. Kalau sakit dipulihkan, di mana dipulihkan? Di rumah sakit. Tapi kalau nggak sakit, tumbuh terus. Rohani juga tumbuh terus. Daging terus menerus dimatikan. Dosa dibuang. Dan hiduplah dalam kesucian sampai dalam pikiran, angan-angan dan cita-cita kita. Kita baca ya Amsal Soleman pasal yang keempat ayat yang ke-23. Amsal Soleman 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Ya, jaga hati, selidiki hati kita. Kesempatan yang ada pakai Tuhan. Kalau ada yang salah ini Tuhan, karena sumber dari kejahatan, sumber daripada dosa, sumber daripada segala hal yang jahat dari hati pikiran kita. Selidiki. Dan yang kedua, bagaimana rohani kita bisa tumbuh? Saudara perlu diisi. Diisi dengan apa? Perkara-perkara yang dari atas. Loh, ini penting. Coba kita baca ya. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Orang fokusnya cari perkara yang di bawah. Lanjutkan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Orang fokusnya mikirkan yang di bumi. Orang fokusnya jasmani. Di tengah-tengah pandemi ini, orang fokusnya cuci tangan, pakai masker. Fokusnya. Ada pengalian fokus rohani. Itu nanti. Yang penting jaga kebersihan. Saudara-saudara dengar. Anda harus perhatikan, cari perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi saja. Apa yang Anda fokus bukan cuma yang di bumi tok. Di bumi akan selesai sampai kubur. Orang fokus sembako, orang fokus duit, orang fokus halal jasmani. Marilah. Kita juga ingat, cari perkara-perkara yang di atas. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Mari kita dengar. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang saudara isi adalah perkara-perkara yang dari atas. Fokus kita, ingat fokus kita, ingat fokus kita. Bukan cuma di dunia ini. Yang kuliah tetap kuliah online. Yang sekolah online. Yang bekerja ya bekerja. Tetapi jangan fokus cuma itu di bumi saja. Nanti kalau enggak ada pengalian fokus ini, yang terjadi adalah mati secara rohani, putus hubungan dengan Tuhan. Firman Allah harus terus mengisi hidup kita. Firman Allah, manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan dari nasi saja. Manusia hidup bukan dari sembako saja. Manusia hidup dari firman Allah. Anda harus terima firman Allah tiap hari.
Di tengah-tengah masa yang sulit ini Anda harus terima firman Allah tiap-tiap hari. Makan harus, tetapi firman Allah gak boleh lupa. Tiap-tiap hari Anda harus terima firman Allah. Diisi dengan apa lagi? Roh Kudus. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Banyak orang mabuk anggur duniawi, mabuk minuman keras, minum tua, minum minuman keras, minum bir, atau mabuk dengan kesenangan-kesenangan duniawi. Umat Tuhan dimanapun Anda berada, saudara penuhlah dengan Roh Kudus. Diisi dengan Roh Kudus. Pengurapan yang terus bertambah-tambah dalam hidup kita. Ini penting saudara-saudara. Yang pertama, hidup dalam kesucian. Yang kedua, harus diisi. Rohani kita diisi dengan apa? Dengan perkara dari atas, dengan firman dan dengan Roh Kudus. Yang poin ketiga, bagaimana kita bisa tumbuh? Kita bisa tumbuh kalau terus dilatih, Bapak Ibu. Dilatih. Latihan rohani itu apa? Pelayanan. Mari kita baca Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Wah, kita di rumah, stay at home. Kerajinan kita untuk melayani banyak yang jadi kendor. Gak boleh. Biarlah hendaknya kerajinanmu jangan kendor. Rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Gak boleh kendor, jangan kendor. Menyala-nyala, tetap berapi-api, tetap bergairah, tetap sungguh-sungguh. Haleluya. Dilatih. Dengan apa? Pelayanan. Pak, kita bisa melayani apa dari rumah? Saudara tetap bisa banyak yang saudara lakukan. Pelayanan doa, pelayanan konseling, menangkan jiwa lewat telepon. Saudara bisa jadi berkat buat orang lain, tolong orang lain yang dalam kesulitan, yang mereka dalam kesusahan. Saudara bisa bantu, saudara ada lebih, bantu orang lain. Ini juga melayani. Saudara-saudara dilatih dalam pelayanan. Yang kedua, latihan yang kedua. Latihan dalam pencobaan. Loh, pencobaan bisa melatih kita. Iya. Melatih tetap setia, melatih tetap harap Tuhan, melatih tetap percaya, melatih tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ditolong gak ditolong saya tetap setia, ditolong gak ditolong saya tetap tidak menyembah yang lain. Saya tetap akan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu latihan dalam kesukaran Bapak Ibu. Coba kita baca Yakobus, surat Yakobus 1 ayat yang kedua dan ayat yang ke-12. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Pencobaan itu latihan yang membuat kita secara rohani bisa tumbuh. Kesulitan apapun yang Anda alami, ini adalah pencobaan yang luar biasa. Baik keuangan, kesehatan, masalah-masalah yang saudara hadapi. Jadikan itu bukan menjadi batu sandungan, tapi batu lompatan. Anda naik lebih tinggi, Anda tumbuh, Anda akan mengalami hadirat Allah yang luar biasa. Saudara-saudara, Tuhan baik. Saya berdoa kiranya semua umat Tuhan dimanapun Anda berada
mengalami jamahan dan lawatan Tuhan. Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Mari sama-sama kita mau menyenangkan Tuhan. Makasih, makasih Tuhan. Sungguh-sungguh kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga
Dimanapun Anda berada, dengarkan. Kalau hari ini Anda mau mengambil keputusan untuk menyenangkan hati Tuhan, katakan dalam hati saudara bahwa itu menjadi kerinduan saudara. Dan saudara berkata, Tuhan, saya mau menyenangkan Engkau. Saya mengasihi Engkau. Saya sungguh-sungguh mau menyenangkan Engkau. Saya akan buang hal-hal yang Tuhan gak suka. Saya mau hidup suci, kudus. Saya mau terus-menerus diisi dengan firman Allah, dengan hadirat-Mu. Urapan Roh Kudus-Mu terus bertambah-tambah. Inilah kerinduan kami. Saudara yang rindu, katakan itu sama Tuhan. Tuhan, saya rindu. Saya rindu Tuhan. Saya rindu Tuhan. Syukur saya rindu. Ya lama-lama ya lama-lama ya lama-lama sikere lama-lama menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari di penghujung ibadah ini, bersama-sama umat Tuhan dimanapun Anda berada, mari angkat doamu, berdoa buat bangsa ini, berdoa buat negara Indonesia, buat bangsa ini, supaya berkat Tuhan dinyatakan, berkat Tuhan dicurahkan. Mari semua angkat doa. Kami doa buat Indonesia, kami doa buat Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia dilawat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Doakan buat kota-kota di mana saudara tinggal, di negara-negara di mana saudara tinggal. Berdoa buat kota, negara, pulau, tempat di mana saudara tinggal, supaya terjadi pemulihan, supaya terjadi lawatan Tuhan juga. Mari berdoa. Ya lama-lama saudara lama. Batam dipulihkan Tuhan. Batam diberkati Tuhan. Batam dilawat Tuhan. Batam diberkati. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di penghujung ibadah ini, hambamu berdoa buat seluruh umatmu. Mohon berkati dan pegang tangan kami ya Tuhan. Kami gak dapat jalan sendiri tanpa Engkau. Kami gak mampu di tengah-tengah keadaan yang sulit, situasi dan kondisi yang terjadi ini. Tapi tangan Tuhan terus pegang tangan kami. Roh Kudus terus ada dalam hidup kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menaungi kami,
memberkati kami, menjauhkan kami dari hal yang jahat. Dan di penghujung ibadah ini, tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, bersiaplah menerima berkat-Nya Tuhan. Hamba-Mu mohon berkat Tuhan dicurahkan, kiranya berkat kasih-Nya Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turunlah menyertai saudara-saudara semuanya di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan dicurahkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami menerima berkat Tuhan. Haleluya. Bersama katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan memberkati saudara-saudara semua dimanapun saudara berada. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya yakin, saya percaya saudara-saudara semua diberkati oleh Tuhan ketika saudara mengikuti ibadah online pada hari ini. Ketika saudara diberkati, ketika saudara menerima sesuatu dari Tuhan, bagikan channel ini kepada saudara-saudara yang lain, dan supaya mengikutinya saudara bisa subscribe dan saudara bisa beritahukan kepada yang lain. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart.
sorry, Lord, for the thing I've made it. 'Cause it's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. Oh. It's all about you. It's all about